Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube-nya Bulita. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 3, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran pertama. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kita belajar dari rumah dulu ya. Jangan lupa protokol kesehatan harus kita jaga. Di antaranya memakai masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Semangat ya! Sebelum belajar, ikuti petunjuk ini. Berdoa terlebih dahulu, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk. Silahkan bertanya kepada guru, teman, kakak, atau orang yang ada di sekelilingmu. Selamat belajar ya teman-teman. Belajar dari rumah, aku bisa. Teman-teman, coba kita perhatikan bersama-sama. Ini adalah keadaan Sungai Pesanggerahan pada saat zaman dahulu dan sekarang. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dan sekarang. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata, semua berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Coba kita baca sama-sama. Bacaan di bawah ini ya teman-teman. Judulnya, Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh dengan sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dahulunya pergi akhirnya kembali. Mata air dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini sudah bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta
dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, ia kelahiran 13 April 1956. Ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali pesanggerahan yang kotor dengan hantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Setelah kita membaca, perhatikan diagram berikut. Saat Bang Idin melakukan kegiatan kebaikan pada kali pesanggerahan, banyak teman-teman yang dia hadapi, halangan yang dihadapi, dan juga usaha yang dilakukan oleh Bang Idin. Halangan yang dihadapi oleh Bang Idin adalah masyarakat tidak dan mengatakan hanya membuat kerusuhan dan masyarakat sekitar yang tidak memahami tujuan kegiatannya itu. Sikap yang dimiliki Bang Idin memiliki sikap yang sabar, jujur, giat, dan bekerja keras. Usaha yang dilakukan Bang Idin adalah membersihkan kali dan sampah, menanam kembali pohon di sepanjang bantaran kali. Semua itu adalah cita-cita Bang Idin yang ingin melihat kembali pesanggerahan yang bersih. Yang dilakukan Bang Idin dapat kita simpulkan adalah dengan tekad yang kerja keras, akhirnya Bang Idin mampu mengubah kali pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus menjadi lahan produktif dan alami. Wah, hebat yang Bang Idin. Sikap Bang Idin dapat kita contoh loh teman-teman. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian alamnya. Ini merupakan contoh puisi yang berjudul Penjaga Alamku karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Setelah kita membaca, coba teman-teman perhatikan pertanyaan berikut. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut berkisah tentang orang yang peduli dan menjaga alam. Usaha apa saja yang dilakukan untuk menjaga alam? Punya tekad dan tidak putus asa dan menyerah dalam menjaga, memelihara, serta melawat alam. Mengapa alam dalam puisi tersebut disebut sebagai ibu? Karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Tahukah kamu, deklarasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, penggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya.
Contoh di bawah ini menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatan, garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Garis miring 2 artinya berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Garis miring 3 artinya adalah berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Tahukah kamu teman-teman, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dapat dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan secepat sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan atau kehidupan manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satu karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga dan dilestarikan. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, maka manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satu caranya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar yang isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh poster teman-teman. Contoh poster di bawah ini adalah poster tentang pelestarian lingkungan. Dapatkah kalian membuatnya? Pasti bisa ya teman-teman. Selamat belajar ya teman-teman. Materi selengkapnya dapat kita baca pada buku paket tema 6 halaman 112 sampai dengan 118. Tetap semangat belajar dari rumah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.